Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang resiko hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Maharani, selaku moderator, dan anggota saya ada Anissa Triwidya, Dea Amandasari, Putri Nabila Yasri, Putri Nova, Rahma Apriani, dan Vina Upatun Nikmah. Beberapa materi yang akan dibahas yaitu 1, jenis soal kasus resiko hukum, 2, kasus resiko yang timbul, 3, perusahaan yang mengalami resiko hukum. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nabila Yasri. Untuk Nabila, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan resiko hukum. Resiko adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu peristiwa menjadi tidak pasti dan merugikan. Resiko hukum adalah resiko yang dihadapi organisasi bisnis yang berkaitan dengan masalah hukum. Jenis resiko ini umumnya merupakan akibat dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan badan hukum lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan Vina Upatun Nikmah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis kasus resiko hukum. Yang pertama, resiko regulasi. Resiko legal adalah resiko yang timbul dari peraturan dan undang-undang yang mengatur organisasi bisnis atau pasar tempat ia beroperasi. Setiap negara dan pemerintah menetapkan undang-undang dan peraturan khusus untuk operasi bisnis yang tepat. Yang kedua, resiko sehubungan dengan kontrak. Sebuah bisnis dapat menghadapi resiko dan rintangan hukum jika tidak terpenuhinya kontrak-kontrak ini. Kegagalan untuk mengirimkan barang dan jasa dalam tenggat waktu yang disepakati sesuai kontrak adalah resiko kontrak. Yang ketiga, resiko perselisihan. Sebuah bisnis menghadapi gangguan lantaran terjadi perselisihan. Perselisihan bisa terjadi antara perusahaan dengan atau pemangku kepentingan lainnya. Resiko ini harus ditangani dengan hati-hati. Penanganan yang salah dapat kasus dan litigasi oleh pihak yang dirugikan. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada kasus risiko yang timbul. Banyaknya pengalaman dan kasus ini terjadi di perbankan syariah, menunjukkan bahwa risiko hukum terjadi karena lemahnya perikat yang dilakukan oleh bank syariah, ketiadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan bank syariah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan proses litigasi, baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank syariah maupun bank syariah terhadap pihak ketiga. Kegagalan manajemen risiko dapat menimbulkan penarikan besar dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas ditutupnya oleh bank otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Untuk tujuan utama ataupun upaya yang dilakukan manajemen risiko hukum adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan perubahan peraturan perundang-undangan.
dan proses litigasi. Proses pengendalian internal salah satu upaya yang dilakukan dalam penerapan risiko hukum yang efektif. Perusahaan yang mengalami resiko hukum. Perusahaan yang mengalami resiko hukum yaitu perusahaan Bank BRI Syariah. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah dalam memanajemen resiko hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Perikatan hukum yang dilakukan oleh bank memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah serta hukum formal yang berlaku. 2. Pengelolaan serta penyelesaian proses hukum yang melibatkan bank dilaksanakan dengan profesional serta mempertimbangkan aspek resiko serta dampak yang akan ditimbulkan bagi lembaga. 3. Pedoman pengelolaan risiko hukum sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas, identifikasi, pengukuran, monitoring, serta pengendalian atas rentannya risiko hukum yang dimiliki lembaga, mencakup sekurang-kurangnya frekuensi serta dampak yang ditimbulkan oleh risiko dan permasalahan hukum. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Rangga, NPM 204111060. Izin bertanya, bagaimana sih penerapan manajemen risiko yang dikatakan berhasil itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Raffi tadi. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang dikatakan berhasil? Penerapan manajemen risiko yang berhasil ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya. Risiko dimitigasi, dilacak, dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dicegah sebelum terjadi dan pengawal secara sadar fokus apa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Bagaimana, Raffi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Feni, yaitu kira-kira apa penyebab bisa terjadinya risiko hukum. Nah, penyebab bisa terjadinya risiko hukum, di sini saya jelasin, risiko hukum itu adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum. Jadi risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan undang-undang yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Bagaimana untuk jawabannya, Feni? Gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, kira-kira apa penyebab bisa terjadinya risiko hukum? Terus jawabannya? Jawabannya, risiko ini timbul karena
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Oke. Mas, sudah jelas belum untuk penanya jawabannya? Sudah, Miss. Sudah jelas. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Izin menjawab pertanyaan Delita. Bagaimana cara mengatasi dan minimalisir risiko usaha bisnis? Caranya menulis rencana bisnis, yaitu proses membuat dan menyusun rencana bisnis merupakan langkah pertama yang harus dilakukan tujuan untuk menilai, mengevaluasi bisnis dari berbagai sudut pandang termasuk dari segi operasional, keuangan, atau pemasaran, serta membuat perencanaan manajemen risiko. Rencana manajemen risiko harus dibuat secara terpisah dari rencana bisnis yang akan langkah-langkah prosedur risiko ketika risiko itu muncul. Bagaimana Delita? Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas, Vina, tapi agak sedikit putus-putus ya. Oke, boleh dijelaskan ulang aja? Iya. Nggak jelas. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Lestari. Pertanyaannya yaitu, berikan contoh kasus resiko kontraktual. Seperti dikatakan tadi di PPT, resiko non-kontraktual itu perusahaan atau konsumen lain dapat mengajukan gugatan terhadap suatu perusahaan. Ini bisa untuk hal-hal seperti merek dagang, paten, dan pelanggaran hak cipta. Misalnya, perusahaan kosmetik sering menghadapi tuntutan hukum dari konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk kosmetik perusahaan tersebut. Kerugiannya mungkin tidak disengaja, dan hal kasus satu kali dari jutaan produk yang terjual. Hal ini tetapi dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan, karena harus membayar jumlah kompensasi yang besar. Selain itu, dapat menyebabkan hilangnya reputasi dari citra merek perusahaan tersebut. Bagaimana, Tari? Apa sudah jelas? Terima kasih, Sa. Sudah bisa dimengerti. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Apabila ada, boleh ditutup untuk presentasinya ya. Silakan kelompok presentator untuk ditutup presentasinya. Kemudian tolong tampilkan slide saya yang di minggu sebelumnya ya, tentang manajemen risiko reputasi ya. Reputasi kalau nggak salah itu belum saya jelaskan, boleh untuk ditampilkan slide-nya. Maaf, Miss, izin menjawab satu lagi, punya Putri Awalia.
Jadi izinkan saya menjawab dari pertanyaan Putri Awaliyah, bagaimana cara menyelesaikan suatu kasus dalam risiko hukum, yaitu dengan cara memberikan deskripsi dan penjelasan dari setiap kasus dan memberikan seluruh data dan informasi secara jelas dan menyeluruh. Bagaimana Putri Awaliyah? Baik, Ica. Terima kasih. Cukup jelas. Baik, presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditampilkan slide saya ya yang presentasi. Setelah itu boleh dibuka untuk materi baru yaitu manajemen risiko likuiditas. Itu sudah saya share di Spada. Untuk yang manajemen ini waktunya cukup, kita belajar 2 materi untuk pertemuan hari ini. Adminnya siapa nih sekarang? Maaf, gimana Miss? Anissa. Tadi putus-putus. Oke, Anissa, mana Anissa ya? Anissa hostnya ya? Iya, Miss. Oke, Anissa boleh dibuka untuk materi saya di minggu sebelumnya, sebelum kuis, itu kan tentang manajemen risiko reputasi. Nah, boleh dibuka slide-nya biar saya sekilas jelaskan tentang manajemen risiko reputasi. Kemudian setelah itu di-download juga untuk materi saya tentang manajemen risiko likuiditas, sudah saya share di Spada. Sebentar ya, Miss. Di download dulu di Spadanya. Oke. Oke. Kita akan sedikit membahas tentang pengertian atau apa sih sebenarnya manajemen risiko reputasi. Kayaknya kemarin itu harusnya ini sudah kalian pelajari sih ya, karena di kuis kemarin itu saya singgung sedikit tentang manajemen risiko reputasi. Nah, manajemen risiko reputasi itu apa? Jadi risiko reputasi itu sebuah risiko sebagai akibat dari menurunnya
tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Jadi reputasi perusahaan itu merupakan sesuatu yang akan mungkin sangat sulit dibangun ya. Jadi kan ada yang bilang bahwa membangun sebuah reputasi itu membutuhkan waktu bahkan sampai bertahun-tahun atau bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Tetapi untuk menghancurkan reputasi tersebut itu bahkan bisa hanya dalam waktu semalam gitu. Makanya itu kemudian melakukan manajemen risiko reputasi itu merupakan hal-hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya reputasi yang menurun atau reputasi yang buruk bagi perusahaan yang berdampak nantinya terhadap kondisi perusahaan yang ujung-ujungnya terhadap laba dan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, risiko ini timbul diantaranya karena adanya pemberitaan atau rumor negatif sebuah perusahaan serta adanya strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif. Jadi mungkin yang pertama adanya negatif tentang perusahaan, misalkan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, misalkan seperti itu. Kemudian ternyata ada rumor bahwa perusahaan tersebut membuang limbah hasil produksinya itu secara tidak baik, tidak melakukan pengelolaan limbah secara baik yang kemudian nantinya akan berdampak terhadap reputasi perusahaan. Atau perusahaan yang bergerak di produksi makanan. Ada rumor yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut mencampurkan bahan-bahan yang sebenarnya tidak boleh untuk dikonsumsi, tapi kemudian dicampurkan bahan-bahan tersebut ke dalam makanan tersebut sehingga akan membahayakan kesehatan. Nah, rumor-rumor tersebut ini nanti akan membuat reputasi perusahaan itu jadi buruk gitu. Nah, kalau reputasi perusahaan buruk, nanti akan gimana sih dampaknya? Tentu saja banyak konsumen yang mungkin akan tidak mau lagi untuk membeli produk-produk dari perusahaan tersebut gitu, karena takut akan bahaya-bahaya yang mungkin dialaminya gitu, walaupun mungkin itu masih rumor atau itu masih gosip, belum terbukti kebenarannya gitu. Tapi biasanya rumor-rumor tersebut itu tuh cukup untuk membuat masyarakat menjadi khawatir dan lebih memproteksi dirinya gitu untuk pakai produk-produk yang perusahaan tawarkan gitu, perusahaan-perusahaan yang punya rumor-rumor buruk gitu, misalkan seperti itu. Atau yang kedua adanya kesalahan dalam komunikasi atau komunikasi dari perusahaan itu tuh yang kurang efektif. Mungkin cara penyampaiannya yang tidak baik kepada masyarakat atau mungkin ada salah di pengiklanannya dan sebagainya sehingga yang membuat masyarakat itu memiliki persepsi buruk terhadap perusahaan. Misalkan perusahaan contohnya dia mengiklankan produknya, kemudian ternyata di iklan produknya itu tuh ada mengandung unsur SARA gitu, misalkan seperti itu, yang kemudian akhirnya masyarakat jadi tidak menyukai sebenarnya mungkin produknya itu yang tidak disenangi masyarakat, kemudian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan produk tersebut dan mengganti dengan produk lain. Misalkan seperti itu ya. Jadi sebegitu pentingnya untuk membangun sebuah reputasi itu, makanya kemudian perusahaan harus ada yang namanya manajemen risiko reputasi. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa atribut sebagai pembentuk dari manajemen dari risiko reputasi. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini menjadi salah satu atribut yang membentuk reputasi sebuah perusahaan juga ya, di mana kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang yang kemudian membentuk iklan terselubung dari
aktivitas-aktivitas sosialnya gitu. Contohnya apa ya? Contohnya itu ketika dia menerapkan CSR. CSR itu kan memang diwajibkan oleh perusahaan ya, diwajibkan oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan yang emang aktif melakukan usahanya gitu di Indonesia. Nah, perusahaan itu diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dananya itu untuk digunakan dalam kegiatan CSR ini atau Corporate Social Responsibility. Nah, itu malah bisa dijadikan perusahaan sebagai satu kampanye terselubung, Mbak, yang menyatakan bahwa memang perusahaan ini tuh aktif untuk mengkampanyekan dirinya sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, misalkan seperti itu, atau perusahaan yang peduli pendidikan, atau perusahaan yang peduli kesehatan. Nah, itu merupakan salah satu atribut yang menjadi sumber-sumber pembentuk reputasi sebuah perusahaan itu sendiri. Di mana kalau misalkan semakin dikenal oleh masyarakat luas tentang bagaimana baiknya perusahaan tersebut, misalnya kan ketika perusahaan misalkan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu melalui beasiswa pendidikan dari dana CSR-nya, itu kan kemudian masyarakat akan berpikir bahwa wah ternyata perusahaan ini peduli loh terhadap pendidikan anak-anak bangsa yang artinya dia peduli terhadap apa namanya keberlangsungan pendidikan di Indonesia, misalkan seperti itu. Itu yang jadi salah satu pembentuk reputasi perusahaan. Kemudian visi dan kepemimpinan, ini menjadi salah satu atribut yang membentuk reputasi juga ya, di mana ketika misalkan ganti nih jajaran direksinya gitu, ternyata perusahaan tersebut itu lebih disenangi kalau misalkan yang memimpin itu adalah si X gitu, misalkan seperti itu. Nah, itu mungkin akan membentuk sebuah reputasi perusahaan juga. Gini, misalkan ketika mungkin siapalah tokoh kalian, tokoh yang apa namanya, yang mungkin kalian kenal, siapa ya? Misalkan, siapa tuh yang punya Net TV? Dia jadi komisaris di salah satu perusahaan. Ada yang tahu nggak yang punya Net TV dulu itu? Wisnu Bapak Tama. siapa namanya? Nah, Bapak Wisnu Tama kemudian dia jadi komisaris di salah satu perusahaan, kalau nggak salah Tokopedia ya. Kemudian dari situ, wah ternyata trust masyarakat terhadap perusahaan itu kemudian menjadi tinggi gitu ya. Kalau nggak salah ya, nanti kalian cari lagi aja. Kalau nggak salah dia itu jadi komisaris di 2 perusahaan besar. Nah setelah dia keluar dari menteri gitu. Nah itu tuh akan membentuk sebuah reputasi mungkin karena Pak Wisnu Tama itu akan menjadi komisaris di salah satu perusahaan tersebut, maka kemudian perusahaan tersebut akan menjadi lebih baik gitu. Atau misalkan Pak Jonan, dia kemudian jadi direktur di salah satu perusahaan. Nah, bisa saja perusahaan tersebut nanti akan memiliki reputasi yang baik walaupun sebelumnya tidak gitu, karena masyarakat percaya dengan kepemimpinannya, dengan visinya gitu. Yang menjadi salah satu sumber reputasi juga. Kemudian kinerja finansial, jadi tahu kalau misalkan emang perusahaan itu tuh memiliki kinerja yang bagus dari tahun ke tahun. Kinerja keuangannya itu nggak pernah minus misalkan, kemudian selalu mencetak laba dan dia selalu bisa membagikan dividen atau dia selalu bisa untuk apa namanya melakukan ekspansi bisnis yang agresif dan berkembang gitu. Jadi ini menjadi salah satu atribut pembentuk reputasi juga gitu. Kemudian produk dan layanan. Jadi nggak bisa dipungkiri pasti produk dan layanan juga menjadi salah satu bentuk reputasi ya, di mana kayak misalkan kita sudah ter-mindset gitu. Misalkan gini, pelayanan di bank X itu pasti akan jauh lebih baik dari bank Y, misalkan seperti itu. Nah, itu kan salah satu pembentuk reputasi dari perusahaan yang kita maksud itu juga gitu, di mana kita udah bisa berpikir bahwa wah kalau bank X ini pasti pelayanannya bagus, mau di mana aja cabangnya pasti pelayanan bagus. Berbeda dengan dari bank Y. Kalau misalkan bank Y mungkin lama, belibet, kemudian birokrasinya berbelit-belit dan segala macam. Nah, kita bisa menilai gitu.
Kemudian yang selanjutnya adalah daya tarik emosional. Daya tarik emosional ini merupakan salah satu sumber reputasi juga. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan pengguna iPhone misalkan seperti itu. Sebenarnya kan gadget dengan harga yang semahal itu tuh sebenarnya juga bukan karena kita butuh-butuh banget juga enggak. Cuman kita tertarik aja secara emosional untuk memilikinya gitu. Kenapa? Ya mungkin dengan memilikinya kita bisa bisa meningkatkan trust terhadap diri kita gitu. Kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita atau bisa membuat kita lebih apa ya? Bisa berbaur mungkin sama lingkungannya dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya mungkin saja kita secara nggak sadar itu tuh sudah membangun reputasi dari perusahaan tersebut gitu karena adanya ketertarikan secara emosional kita terhadap si produk tersebut gitu. Slide selanjutnya. Nah, tujuannya apa melakukan manajemen risiko reputasi? Tentu saja agar bisa melakukan antisipasi dan juga bisa meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Bayangkan aja kalau misalkan perusahaan yang kalian bangun selama berpuluh-puluh tahun, kalian jaga reputasinya dengan baik, kemudian ada rumor yang mungkin tidak benar atau mungkin kesalahan sedikit dari karyawan yang tidak disiplin, itu bisa membahayakan keberlangsungan atau bisa membahayakan posisi dari perusahaan itu sendiri gitu. Makanya kemudian harus ada yang dinamakan sebagai manajemen risiko reputasi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Ada beberapa sumber-sumber risiko reputasi. Mungkin yang pertama adalah pelanggaran etika, seperti yang sudah di awal-awal saya jelaskan. Misalkan perusahaan yang ternyata tidak mematuhi etika bisnis, perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang memang sudah ditetapkan, perusahaan-perusahaan yang dengan melanggar etika-etika yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya komplektivitas perusahaan yang semakin kompleks gitu. Misalkan gini, bank BRI misalkan seperti itu ya. BRI itu kan pelayanan utama itu kan simpan pinjam. Tapi kemudian dia punya banyak anak-anak perusahaan seperti perusahaan asuransi. Apa ya namanya? Saya lupa. Bank BRI itu punya anak perusahaan, dia melakukan aktivitasnya di bidang asuransi. Kemudian ternyata ada satu mungkin pelanggan, nggak satu sih, beberapa pelanggan yang mungkin tidak puas terhadap kinerja perusahaan asuransinya tersebut. Nah, yang akan kena dampaknya itu nggak hanya perusahaan asuransinya, tapi seluruh bank BRI itu, gitu. Itu yang yang dimasukkan ke dalam kategori komplektivitas itu sendiri, gitu. Jadi semakin kompleks perusahaan itu mungkin risiko reputasinya juga akan semakin tinggi gitu. Jadi karena ketika satu anak perusahaannya atau satu unit bisnisnya itu mengalami reputasi yang buruk, pandangan yang buruk dari orang-orang gitu, nah itu akan berdampak kepada keseluruhan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian pemberitaan negatif. Tentang apapun itu, pemberitaan negatif juga pasti akan menggiring ke opini-opini negatif, persepsi-persepsi negatif gitu. Dampaknya apa ya? Dampaknya pasti ke penjualan lagi gitu kan. Keluhan pelanggan, semakin banyak keluhan pelanggan, maka semakin buruk juga dong reputasi dari perusahaan. Ini kan menjadi salah satu tanda bahwa memang kita harus mengevaluasi diri terkait dengan reputasi yang kita miliki gitu apabila kita mempunyai satu perusahaan. Kemudian pengaruh reputasi itu sendiri. Yang 5, slide kelima, silakan. Ya, selanjutnya adalah melakukan penerapan manajemen risiko reputasi. Di sini pengawasan aktif Dewan Komisaris dan juga Direksi. Komisaris dan juga Direksi memastikan bahwa memang penerapan dari manajemen risiko reputasi itu sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian
di sini manajemen risiko reputasi itu juga memang dilaksanakan secara disiplin oleh seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan. Nah, komisaris dan juga direksi ini harus memastikan dan mengawasi bahwa memang hal tersebut itu tuh terjadi dan diterapkan dengan baik gitu. Kebijakan dan prosedur penetapan limit. Di sini pasti akan ada kebijakan-kebijakan, juga prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai risiko-risiko yang timbul sebagai akibat dari reputasi perusahaan yang menurun. Kemudian penetapan limit, jadi penetapan limit risikonya juga harus ada gitu, maksimal risiko yang mungkin bisa ditanggung oleh perusahaan itu tuh seberapa. Kemudian kecukupan proses identifikasi. Jadi dari proses identifikasi itu kan nanti akan kita temukan berbagai exposure risiko terkait dengan risiko reputasi ini yang mungkin akan muncul gitu. Setelah itu nanti akan dilakukan pengukuran dan juga pemantauan. Nah, dari situ maka kemudian akan dilakukan pengendalian terhadap berbagai exposure risiko tersebut. Kemudian ada sistem pengendalian intern. Jadi dari internnya juga akan memberikan berbagai program atau berbagai kebijakan yang di mana hal-hal tersebut itu bisa mengendalikan berbagai kemungkinan munculnya dari risiko reputasi. Oke, ini cuma predikatnya aja dari berbagai kriteria risiko reputasi ini udah dipredikatkan mulai dari low sampai high, low to moderate, moderate to high, dan high. Jadi di sini kalian bisa memperkirakan untuk penghitungannya. Saya tidak ajarkan di sini, mungkin akan kita